Rahayu sahabat Mbak Melati dari Jawa Timur yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Dulur, kayak akan terus bermunculan ya drone-drone negeri kita ini ya. Ya tetap orang-orangnya siapa saja, tetap pokoknya nggak jauh-jauh dari gerombolan pemuja 212 dulu. Siapa lagi kalau bukan mereka? Karena mereka adalah aset, ya. Drone-drone adalah aset, peluru senjata untuk melampiaskan dendam, rasa tidak legowo gara-gara kalah Pilpres di 2014 dulu. Jangan betul-betul koplak pokoknya. Jadi seperti yang sudah diketahui selama ini bahwa drone itu adalah pesawat tanpa awak. Sementara belakangan sejak 2019 muncul istilah kadrun-kadrun ya. Dan kadrun-kadrunnya adalah pembuat gaduh negara. Mereka itu pembuat gaduh yang didukung oleh kadrun-kadrun yang punya kepentingan yang sama, yaitu untuk melampiaskan rasa tidak legowonya tadi, rasa stresnya tadi, dan kelihatan manusia yang tanpa otak. Nah, jadi kalau drone itu adalah pesawat tanpa awak, kalau kadrun adalah manusia tanpa otak. Karena nggak bisa berpikir untuk kedamaian negara, itu bukan itu yang dipikir oleh kadrun, tapi hanya untuk melampiaskan rasa dendam gara-gara pilpres. Dan bener kan? Nah, bisa pas banget ya, Dor. Drone itu adalah pesawat tanpa awak, kalau kadrun adalah manusia tanpa otak. Dari drone-drone itu ya akhirnya muncul kadrun, badrun, ada juga sodrun. Yang masih anget itu muncul nasdrun dari Abang Brewok yang tiba-tiba ngadrun. Ayo ayo, alamak asik banget. Pokoknya kadrun-kadrun itu bisa jadi hiburan buat kita semua. Dan yang lebih eh apik lagi ya ini. Jadi belum angetnya Nasdrun itu belum adem ya. Muncul lagi seorang perempuan berhijab ngaku dokter, sok-sokan berusaha memberi amunisi agar kadrun itu mulai gaduh lagi. Gaduhnya nggak habis-habis pokoknya. Jadi terus kasih fitnah. Ya, jadi si perempuan berjilbab itu tadi dengan noraknya, dengan kampungannya membuat fitnahan, yaitu tentang ijazah palsunya Pak Jokowi. Dan benar gaduh, kadrun-kadrun pada percaya dengan fitnahan dokter abal-abal ini, dokter abal-abal ini. Heran kan? Kadrunnya begitulah. Ya namanya manusia tanpa otak. Jadi dia tuh nggak mikir. Yang penting gaduh dulu. Yang penting bisa nyerang pemimpinnya. Yang tanpa otak kok. Yang penting udah bikin geger nasional gitu, mereka bahagia. Bahagianya mereka ya seperti itu, jabang bayi nadam dalik pokoknya. Amit-amit jabang bayi pokoknya. Jadi ada kadrun, ada sodrun, ada badrun, ada nasdrun. Nah ini dokter ngadrun ini kita panggil sebagai doktrun. Lengkap ya.
Dokter gugup ngadrun, pas deh, doktrun. Jadi si doktrun ini ya, ijazah seorang presiden yang sudah berprestasi tingkat dunia loh diakui. Lah jare kadrun-kadrun ijazah presiden itu palsu. Ini kan heran banget. Jelas-jelas tanpa otak mereka itu. Bener-bener kadrun. Makna kadrun betul-betul nyata itu betul-betul ada itu benar pas. Jadi seorang dokter lagi nih ya, itu si Tifa penipu itu ya, kok macam nggak tahu aja ya kalau kita itu ketika mau melanjutkan jenjang pendidikan apa saja itu kan selalu berhubungan dengan segala sesuatu yang kudu kita lampirkan. Selalu banyak apa saja yang harus kita lampirkan. Fotokopi ijazah lah, kakak lah, apalah. Fotokopi ijazah dari PAUD pun loh. Itu tingarai kudu dilampirkan. Jadi dari PAUD mau ke TK, nah, fotokopi ijazah PAUD pasti dilampirkan. Terus nanti itu yang kalau mau ke TK. Nah, ini nanti kalau udah mau ke SD, ijazah PAUD juga dipakai fotokopi, dan ijazah TK-nya juga, fotokopinya juga itu dilampirkan. Belum lagi nanti persyaratan lain-lainnya apa. Mungkin punya ketika di PAUD punya sertifikat apa, punya piagam-piagam apa, juara apa. Nah, itu sudah ada walaupun tingkat PAM ini dokter goblok banget memang. Gitu aja kok nggak ngerti gitu loh. Jadi satu map itu bisa penuh, ya. Ada lagi yang nanti kalau sampai ke jenjang dari SD ke SMP, misalnya kita nggak mampu, itu surat keterangan tidak mampu itu loh harus kita lampirkan juga, agar si siswa ada mendapat keringanan biaya dalam menempuh pendidikan di lembaga terkait. Belum lagi itu sekarang ada lagi yang model kadrun radikal. Pokoknya hafal Al-Quran, nggak usah tes-tesan. Nah itu kan perlu dilampirkan juga. Piagam-piagam hafal Al-Quran atau apa. Itu kadrun jen goblok banget pokoknya. Ya, jadi itu kalau kita mau masuk PAUD gitu aja. Fotokopi yang perlu dilampirkan itu apa aja? Itu sudah berlembar-lembar. Akte lahir itu pasti harus, karena nanti akan berhubungan dengan penyamaan nama, penulisan nama, itu semua kan perlu dilampirkan gitu, ya kan? Karena Indonesia itu belum sistematis yang namanya apa, segala sesuatunya belum sistematis. Kalau di luar negeri sekali kita ngasih kode apa gitu, udah langsung nama tersebut muncul. Itu yang udah maju. Indonesia itu mau maju sulit gara-gara ada model-model kadrun tipu penipu itu loh. Tifa-tifa penipu ini model-model itu susah diatur. Jadi susah kalau diajak untuk jadi sistematis, semua serba mudah gitu susah. Pasal ada otak-otak model-model kadrun-kadrun itu, manusia tanpa otak. Susah. Ini dibuat seperti ini, seperti mau masuk PAUD harus bawa akte lahir, harus bawa kakak, ya. Oh, itu harus disamakan. Nanti nggak sama hurufnya, nanti sudah bermasalah kan. Jadi dari awal harus sudah diatur
antisipasi ya agar tidak terjadi kesalahan penulisan atau segala macam. Jadi harus dibawa eh, segala sesuatunya yang berhubungan, yang diperlukan. Nah, jadi apalagi untuk lembaga-lembaga favorit akan lebih banyak lagi eh, yang perlu dilampirkan itu. Entah mungkin apa, mungkin ada makanan minuman yang disuka apa, itu dilampirkan juga data-data seperti itu. Makanan minuman yang bikin alergi apa, minta foto-foto keluarga. Loh, banyak banget. Itu si Kak Drun memang udah goblok, tapi hanya rasa dendamnya saja pada pemerintah yang digedein. Jadinya gobloknya itu munda-munda, ndak tambah pinter, tambah memalukan, gitu loh. Dan kalau dikata sebagai dokter abal-abal, bener-bener banget itu. Terbukti kalau model seperti itu aja itu sangat receh, remeh-temeh. Padahal itu ya, gitu aja nggak ngerti. Kok sampai-sampai dibanding-banding nih ini sampai ngoceh di Twitter hanya biar didukung kadrun-kadrun, biar happy kadrun. Gitu kok ya percaya loh kadrun dengan model-model Tifa penipu itu. Kok ya percaya dengan begundal doktrin stres itu. Udah berjilbab stres malu-maluin. Jadi saya itu ya ingat waktu saya mau masuk perguruan tinggi dulu. Jadi ijazah tingkat SMP saya itu kan ketelesot ketika saya mau memasuki jenjang SMA ya. Itu ijazah saya ketika mau masuk ke tingkat eh, SMA itu ke ya dulu masih PGA ya, sekarang udah ganti aliyah gitu ya. Jadi adik kelas saya itu udah ganti aliyah. Waktu masih saya masih pendidikan guru agama gitu ya. Nah, ketika saya daftar di SMA itu kira-kira ijazah itu entah tiba-tiba hilang ijazah SMA SMP saya entah ketelisut di mana saya kurang tahu, yang jelas saya langsung membuat surat laporan ke polisi bahwa ijazah atas nama ini nomor ini, dan saya udah pergi ke tempat tingkat SMP saya juga hilang. Nah, jadi yang saya pakai untuk masuk ke perguruan tinggi itu apa? Saya nggak ngurus sampai ke tingkat daerah, tingkat provinsi saya nggak urus itu ijazah SMP saya itu. Menurut saya nanti kalau memang benar-benar diperlukan, saya akan urus ke provinsi. Kalau untuk tingkat untuk sekolah ke perguruan tinggi aja, saya masih memakai itu tadi surat kehilangan dari polisi dan fotokopi ijazah apa yang saya legalisir juga, fotokopi ijazah loh, coba sedemikian itu loh drone dokter penipu, goblokmu loh. Kok yang malah tingkat Pak Presiden yang sudah tinggarai sudah ikut apa mendaftar jadi wali kota dulu, yang pasti juga segala harus melampirkan segala sesuatunya, yang pasti umbruk juga. Ini untuk masuk ke perguruan tinggi aja saumbruk seperti itu. Untuk masuk tiap jenjang pendidikan mesti saumbruk juga. Belum lagi ngelamar-ngelamar.
Mesti saumbruk satu map itu. Lah ini Pak Jokowi ketika melamar jadi wali kota kan masih saumbruk dan itu nggak mungkin kalau nggak diteliti satu persatu. Gitu loh, drone. Kok ya masih percaya ada si trio stres, si Bambang, si Egi stres, si Amin stres, si Sugin Ordanco stres. Siapa lagi itu? Ah, kok malah diobori sok-sokan pakai analisa ini, foto ini. Lah foto saya ketika masih di tahun 90-an ketika saya masih di perguruan tinggi ya, ya jauh banget dengan sekarang, cantikan sekarang. Karena sekarang bisa lipstikan. Dulu kan belum. Kuadron. Ya. Jadi tapi ternyata gini ya, kebodohan sih dokteran loh ya, yang sudah bikin gaduh nasional ini ya. Kebodohan itu apa? Ketololan dia dalam membuat kegaduhan nasional itu apakah dia akan kita biarkan saja? Hah? Dan lebih parah lagi, nanti kalau udah dipanggil polisi itu kadang hanya cukup untuk minta maaf saja, bikin pakai materai saja, 10.000 saja. Efek jerahnya tuh nggak dipakai sama sekali, nggak ada sama sekali. Makanya kadrun-kadrun tetap bermunculan. Itu karena nggak ada jerah-jerahnya sama sekali. Seharusnya ya ada dicambuk gitu. Kalau enggak ya lambenya itu tapok gitu. Jian. Lah itu ya, si Doktron ini, si Tifa penipu ini ya. Kayaknya udah ketakutan sih dia, ya. Jadi sejak Pak Jokowi reuni dengan teman-teman UGM ya, itu si Tifa penipu ini langsung menghapus semua tweet-tweet dia, semua postingan dia yang terkait dengan ijazah palsunya Pak Jokowi, dia hapus. Ketakutan dia ternyata. Kelihatan bener gelar dokter abal-abalnya bener, jadi terbukti bener kalau dia itu adalah abal-abal. Entah apa mungkin malah dibayar oleh para dengkot oposisi, para pembenci yang jadi bohir dia. Nah, nyatanya lo nggak tahu prosedur orang mau masuk jenjang pendidikan apapun itu perlu apa-apa, perlu berlembar-lembar fotokopian apa saja yang harus dimasukkan satu map terus dibawa ke tempat terkait dan macam pejabat sudah kita kalau mau memasuki tingkat tiap jenjang pendidikan gitu. Ah, jadi ya Pak Jokowi itu selalu luar biasa ya guys. Tanpa melakukan perlawanan dengan pada fitnah-fitnah yang ditujukan oleh kadrun itu ya. Pak Jokowi itu selalu dengan elegan menjawab dengan tindakan saja, apapun itu. Pak Jokowi nggak pernah membalas pakai bengok-bengok macam saya, enggak. Dan Pak Jokowi diberi kemampuan luar biasa ya, bisa elegan menabok musuh-musuhnya dengan karya ya. Jadi ketika ada kasus ijazah palsu, Pak Jokowi langsung aja ikut reuni dengan teman-temannya. Nah, di sana ini si Tifa nyatanya langsung ketakutan juga, langsung menghapus tweet-tweet dia. Ya, memang gila kok mereka kadrun-kadrun. Jadi ya, masalahnya si dokter guguk abal-abal ini yang telah bikin gaduh nasional ini, apa cukup kita skip? Kita maafin saja gitu, seolah-olah nggak terjadi apa-apa gitu, seolah-olah tidak merugikan kita sebagai warga yang kita diajak untuk kurang ajar sama pemerintah. Walau Pak Jokowi tidak menuntut si pembuat fitnah itu, apakah kita akan membiarkan?
Tapi ya memang semesta pasti akan memberi balasan sendiri sih. Nyatanya kedua begundal lainnya ya, seperti si Bambang, Zulkifli itu udah ditangkap dengan walaupun dengan kasus lain gitu ya. Bukan kasus ijazah palsu, tapi masih ada kaitannya dengan ijazah palsu, tapi eh, yang dilaporkan itu adalah tentang penistaan agamanya. Tapi ini ya sudah sudah cambukan dari alam. Semesta udah ngasih seperti itu. Kalau Tifa itu terus ketakutan ya wajar gitu ya. Jadi biar kedepannya biar agak hati-hati sama pemerintah itu. Pemerintah itu apapun itu adalah orang tua kita. Jadi kita tetap harus menghormati walaupun tidak sejalan dengan hati kita. Gitu loh drone, otak itu mikire. Itu namanya orang yang punya jiwa Nusantara, punya jiwa legowo, kalah ya kalah. Bukan terus nyocros minta dibenarkan, dimenangkan. Lah yang menang terus gimana? Emang yang menang mau terima kalau yang menang terus tiba-tiba dikasihkan kalian yang kalah. Terus kalian tuduh-tuduh yang curang-curang-curang. Kalian itu otaknya itu di dibusukin sama model-model HTI. Jadi jangan ikuti HTI itu goblok. Orang HTI dari dulu cuma merecoki pemerintah saja kok. Dulu merecoki pemerintah tapi sama SBY apa? Dirangkul. Jadi mereka besar SBY itu yang penting SBY tetap duduk manis bisa jadi raja, anak-anak jadi pangeran semua. Kalau Pak Jokowi itu tulus untuk negara. Kalau nggak salah kenapa harus takut? Jadi HTI karena memang benar-benar menyalahi aturan negara, ya dihajar sama Pak Jokowi. Cocok banget saya yang seperti itu. Justru kalau si SBY yang gemuk-gemuk tak, nggak mampu apa-apa, ya saya malah jijai rasanya. Walaupun dulu ya tetap saya hormati ketika beliau masih jadi presiden. Gitu loh, Drun, Cuk. Yang penting semesta itu tidak diam ya, Lur. Jadi harus tetap kita harus pakai nalar, budi dan ilmu biar semesta terus membimbing kita. Juga itu si Guguk Tifa itu ya. Jadi pada tahu ya dia tuh adalah cuma penipu, dokter abal-abal, berjilbab tapi berhati busuk. Semua jadi tahu nih, kapok, memalukan toh? Ya oke Lor. Kiranya sekian dulu aja ngobrol kita ya. Terima kasih udah nemenin ngobrol. Mohon maaf segala kilas. Semoga bermanfaat walaupun sedikit. Satu kata ya, tetap yakin luar semesta itu luar biasa. Oke ya, parang parang rahayu.